Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Riko Mungila, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan petisi pembebasan atau penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir di tengah wabah corona ini atau COVID-19. Pertama-tama saya akan menyampaikan menurut pandangan saya mengenai virus ini, bahwa virus ini adalah menyebabkan penyakit. Dari beberapa virus ini diketahui penyebab infeksi melalui pernapasan hingga menyebabkan parahnya seperti MERS dan diabetes. Virus corona ini yang paling baru ditemukan dan menyebabkan penyakit virus ini atau COVID-19 di tahun 2020 ini akan menyebabkan menularnya yang disebabkan oleh masyarakat setempat. Pada saat ini ditemukan virus dan menyebabkan di negara lain untuk mengetahui dalam hal ini menjangkau stabilitas masyarakat dan didukung oleh pemerintah dalam penyebaran COVID-19 atau COVID-19 di tahun 2020 ini. Oleh karena itu dalam hal ini juga kita mendengar juga orang-orang yang menangkap COVID-19 atau COVID-19 yang memiliki virus penyakit yang dapat menyebar ke orang melalui tetesan kecil dari hidung, mulut, pada permukaan yang di sekitar orang-orang tersebut. Kemudian yang terjangkit COVID-19 dan menyentuh benda-benda di permukaan kita, artinya mengeluarkan tetesan. Inilah sebabnya mengapa pentingnya untuk ditinggal lebih dari orang-orang yang sakit begitu, atau menjauhi begitu dari orang-orang yang kena COVID-19 atau COVID-19 begitu. Oleh karena itu gejala COVID-19 atau COVID-19 yang diperoleh pada saat ini adalah gejala yang paling umum. Dalam hal ini demam dan batuk. Dari beberapa pasien yang mungkin mengalami sakit tenggorokan atau diare, gejala ini akan ringan untuk melalui secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi akan tetapi tidak menggambarkan gejala apapun. Dalam hal ini perawatan. Begitu. Kasus orang-orang yang mendapatkan COVID-19 atau COVID-19 dalam hari ini yang sakit parah untuk mengalami kesulitan bernapas, orang-orang yang lebih jauh atau orang-orang yang lebih tua di bawah umur 50 ke atas. Oleh karena itu mereka yang memiliki permasalahan medis dalam hal ini mendasari seperti tekanan darah tinggi, artinya penyakit ini betul-betul diperhatikan secara serius, dan bentuk kesulitan apapun yang harus kita perhatikan oleh perhatian medis begitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga apabila virus corona ini meningkat dari jumlah setiap infeksi virus dalam COVID-19 di Indonesia ini, artinya kasus dari jumlah korban yang mencapai 157 jiwa yang ada di seluruh negara ini, dan jumlah 103 dari jumlah kasus yang terus meningkat, angka bertambah hampir mencapai 72.000 orang begitu. Kasus sejak Selasa sore yang sudah konfirmasikan yang berada kasus yang diterapkan kasus corona ini atau COVID-19, artinya pemerintah setempat jumlah kasus positif adalah di Indonesia bertambah pada hari Rabu 31 Maret 2020. Oleh karena itu penjelasan ini mengenai semuanya pasien menjadi 103 orang yang mengalami parah penambahan 22 orang sehingga total pasien yang sembuh menjadi 103 orang. Sedangkan angka kematian
karena kasus korban bertambah 21 orang. Begitu. Sehingga total yang menjadi 157 kasus di negara kita hingga saat ini. Oleh karena itu, apabila kasus ini semakin meningkat, maka para mahasiswa yang akan melakukan ujian akhir tidak terlaksana secara online karena ada kasus ini atau COVID-19 yang sudah dijadikan alasan yang munculnya petisi yang sudah ada atau ide-ide orang gitu, yang digunakan untuk menjadi alasan bagi para mahasiswa tidak melakukan ujian akhir. Oleh karena itu, pemerintah setempat untuk penanganan virus corona ini harus menjadi betul-betul menjadi perhatian bagi masyarakat setempat untuk menjadikan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, saat ini juga para mahasiswa tingkat akhir harus melakukan ujian akhir di tengah COVID-19 menjadi bagian mahasiswa yang berada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, yang terjangkau di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19, maka pembimbingan yang dilakukan secara online tidak efektif karena jaringan yang tidak memadai. Oleh karena itu, suatu permasalahan yang mengeluarkan biaya dalam hal ini ujian skripsi, proposal, itu menjadi upaya untuk memperoleh suatu gelar sarjana. Oleh karena itu, adanya COVID ini atau COVID-19 maka menjadi beban bagi para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19, maka kita juga harus mewaspadai untuk melakukan ujian akhir yang tidak melakukan secara online. Akan tetapi tidak mendiami adanya wabah corona ini atau COVID-19, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan ujian akhir secara online karena tidak efektif bagi mahasiswa yang ujian online. Oleh karena itu, pada saat ini kita juga benar-benar memperhatikan bahwa corona ini menjadi pandemi atau COVID-19 yang menyebar yang terjadi pada manusia, terjangkit virus corona itu. Oleh karena itu, menjangkaunya tanda-tanda penyakit saluran seperti pernapasan dan flu, sehingga saat ini menjadi perhatian yang serius oleh para medis. Dalam hal ini, sejak munculnya di Cina virus corona ini berdasarkan penempuan yang diberi nama, artinya sehingga penyakit ini disebut COVID-19. Itu. Pada saat ini juga kita menemukan bahwa menjadi nama resmi dari penyakit yang diabetes, artinya virus corona ini berasal dari Cina. Oleh karena itu, namun saat ini diberikan bahwa memiliki rincian untuk mengacu suasana demi wabah COVID-19 ini harus diperhatikan betul-betul bagi pemerintah kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, pada saat ini juga kita di tengah pandemi 19, Nadiem Karim akan melakukan penghapusan skripsi bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Dalam rangka penyebaran COVID ini, dalam hal ini mahasiswa yang melakukan tugas akhir tidak diperkenankan untuk melakukan kuliah secara online. Oleh karena itu, dengan demi virus corona ini yang tersebar di seluruh negara, namun kita waspadai, namun kita benar-benar menatati peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, pada saat ini kita dalam rangka perkuliahan secara online akan diteliti, tidak diperkenankan dalam pengambilan data di lapangan. Oleh karena itu, dengan situasi seperti ini, maka kita benar-benar tidak melakukan kuliah dengan secara efektif. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pemerintah maupun pihak kampus dapat memberikan keringanan dalam hal pembebasan skripsi atau akibat pandemi corona atau COVID-19 di tahun 2020 ini, maka kita tidak melakukan secara online dan tidak efektif karena jaringan kita tidak memadai.
dengan berbagai macam alasan atau apapun yang menjadi otoritas kita gitu. Namun saat ini juga meskipun dilematisnya, namun skripsi ini salah satu alat untuk mengukur peningkatan kualitas mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, yang harus untuk menghapuskan uang kuliah selama pandemi corona ini. Maka mahasiswa akhir kemudian kita memilih menghapuskan skripsi tentang uang kuliahnya kita gitu. Jadi perwujudan dari buah pikiran kita bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, maka kita harus benar-benar memperhatikan demi wabah atau virus corona atau COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Kita harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi otoritas atau apa yang menjadi dilematisnya kita. Memang saat ini skripsi ini salah satu peningkatan kualitas yang harus dituntut, bahwa pendidikan itu harus penting, bahwa kita ini adalah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, harus benar-benar untuk uji coba begitu. Pada saat ini juga bahwa mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, namun skripsi salah satu mengukur untuk peningkatan kualitas yang harus dituntut oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan menghapusnya kewajiban kita dalam hal ini skripsi, maka kita terkait penularan virus corona yang terjadi di tahun 2020. Itu saja penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Makasih.